Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pelipus Japanjatai, guru pendidikan agama Kristen pada SMP Negeri 3 Jerol, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru. Pada hari ini, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501060168. Hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan pembelajaran uji kinerja pada siswa SMP kelas 9 dengan materi Gereja sebagai Umat Allah yang Baru. Selamat menyaksikan. Ya, baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat, Pak. Baik. Kalau semuanya sehat, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita di hari ini, Bapak Guru lebih dahulu menanyakan kondisi dan kehadiran anak-anak di kelas. Kira-kira hari ini kehadiran anak-anak sekalian semuanya hadir apa? Ada yang tidak hadir? Ya, baik. Kalau memang semuanya hadir, selanjutnya kita akan masuk pada mengambil absen. Setelah mengambil absen selesai, baru kita berdoa. Setelah berdoa, baru kita akan mulai dengan proses pembelajaran. Karena itu, kita langsung saja kita akan masuk dengan berdoa. Untuk itu, doa ini akan dipimpin oleh Bapak kita dalam doa. Agar apa yang sudah kami dapatkan dapat berguna dan dapat kami mengerti. Berkati Bapak Guru yang sebentar akan memberikan kami pelajaran. Semoga apapun yang keluar dari mulutnya adalah Allah, dan semoga proses pembelajaran ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya proses pembelajaran ini menjadi yang Bapa akan terus. Inilah doa dan sembahyang kami ampuni segala salah dan dosa kami. Oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk Nona yang sudah boleh membawa kita dalam doa. Untuk itu, anak-anak semuanya dipersilakan berdiri. Untuk kita akan mengawali materi kita saat ini dengan sama-sama kita menyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 257. Kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan mengikuti Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ya, baik, kita sama-sama mendengarkan lagu yang mengantarkan kita untuk masuk di dalam pembelajaran. Untuk itu, kita akan mulai dengan pembelajaran kita saat ini
sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, dengan demikian, maka gereja bukan merupakan gedungnya atau organisasi, melainkan persekutuan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Seperti Israel pada perjanjian lama, bahwa kita dipilih dan dikuduskan untuk menjadi saksinya di dunia. Melalui baptisan, kita dipersatukan dengan Kristus dan menjadi anggota tubuhnya. Kita juga memiliki peranan Roh Kudus di mana tempat Allah itu berdiam. Dan kita juga memiliki tanggung jawab untuk hidup di dalam kasih, melayani sesama, dan memberitakan Injil. Oleh sebab itu, sebagai umat Allah yang baru, kita juga dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia ini dan mencerminkan karakter Kristus di setiap aspek kehidupan kita. Anak-anak sekalian, kita semua adalah keluarga Allah yang saling mengasihi dan saling menopang satu terhadap yang lain. Kita juga memiliki Roh Kudus. Kita juga memiliki terang dunia yang memancarkan kemuliaan Allah bagi banyak orang. Dengan demikian, maka marilah kita hidup sebagai umat Allah yang baru, setia dalam panggilannya dan jadi berkat bagi dunia. Demikianlah persepsi yang disampaikan di saat ini. Maka dari anak-anak sekalian, siapa yang bisa menentukan judul atau topik dari materi kita saat ini? Mungkin ada yang tahu? Ya, silakan Yang Kevin. Ya, tepuk tangan untuk Yang Kevin. Gereja sebagai umat Allah yang baru. Nah, sesuai tujuan dan indikator pembelajaran, yaitu menjelaskan awal terbentuknya gereja. Kemudian, yang kedua, membedakan antara gereja merupakan gedungnya atau gereja merupakan orangnya. Yang ketiga, menjelaskan arti kata gereja itu sendiri. Yang keempat, memahami tentang umat Allah yang baru, yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47, kemudian 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, Yeremia 31 ayat 31 sampai 10. Awal terbentuknya gereja. Gereja terbentuk lewat peristiwa Pentakosta. Peristiwa sejarah dalam kaitannya dengan berdirinya gereja mula-mula pada hari Pentakosta, yaitu yang disebut dengan hari ke-50 sesudah Paskah atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Yang berikut bahwa ini adalah keturunan Roh Kudus di mana umat sementara berkumpul dan Roh Kudus tinggal di atas kepala para murid dan umat yang ada pada saat itu. Dan yang berikut yaitu ini ada gambar yang pertama yaitu gereja, yang kedua keluarga yang sementara menuju ke gereja, kemudian gambar yang ketiga yaitu umat yang sementara melaksanakan kebaktian. Gereja gedungnya atau orangnya. Awal terbentuknya gereja. Gereja terbentuk lewat peristiwa Pentakosta setelah Yesus naik ke surga. Murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem dan turunlah Roh Kudus atas mereka. Tanda-tanda yang menyertai kedatangan Roh Kudus
adalah yang pertama tiupan angin yang keras, kemudian lidah-lidah api, dan yang ketiga yaitu bahasa lain atau yang disebut bahasa roh. Setelah mengumpul dipenuhi oleh Roh Kudus, sejak saat itulah para murid memiliki keberanian untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Saat buka dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, sehingga banyak sekali orang yang menyerahkan dirinya dibaptis, dan itulah awal terjadinya gereja. Amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 yang mengatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu adalah amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Yang berikut dari peristiwa Pentakosta ada hal-hal yang sangat menarik, yaitu bahwa gereja pertama terbentuk bukanlah gedungnya, melainkan orangnya. Gereja adalah bukan gedung, tetapi orangnya, yaitu orang percaya yang bersekutu di dalamnya. Hal inilah gereja ialah persekutuan orang-orang atau yang disebut sidang jemaat, yang keberadaannya didasarkan atas panggilan Allah melalui Yesus Kristus dan diberi amanah untuk memberitahukan perbuatan-perbuatan Allah yang besar kepada dunia. Oleh karena itu, apakah kalian tahu tentang apa makna gereja itu sendiri? Pengertian dan makna gereja. Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis, yaitu gereja, yang biasanya kita baca igreja. Kata igreja dalam bahasa Portugis ini pun dekat sekali dengan kata iglesia dalam bahasa Spanyol, yang mempunyai arti yang sama, yaitu gereja. Kata iglesia ini dapat ditelusuri kembali ke kata aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata, yaitu ek dan lesia. Kata ek berarti keluar, sedangkan kata eklesia berasal dari kata kaleo yang berarti memanggil. Nah, dengan demikian maka eklesia artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Selain kata eklesia, ada juga kata yang artinya gereja dalam bahasa Yunani, yaitu kuriakon, yang artinya milik Tuhan. Istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus untuk menjadi bagian dari komunitas baru untuk memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus. Selanjutnya kita masuk pada umat Allah yang baru. Umat Allah yang baru. Bagaimana hubungan gereja dengan umat Israel? Apakah keduanya berbeda ataukah sama? Dalam Yeremia 31 ayat 30 sampai 33 dikatakan bahwa sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yaitu tanah perjanjian itu telah mereka ingkari meskipun
aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Taurat dalam hati mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi. Pada masa perjanjian lama, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Salah satunya adalah seringkali hukum Taurat dijadikan sebagai senjata untuk menghakimi orang lain. Oleh karena itu, Tuhan Allah melalui Nabi Yeremia mengatakan bahwa Dia akan menaruh Tauratnya di hati mereka dan menuliskan hukumnya di hati mereka. Itulah sebabnya gereja dibentuk Allah sebagai umat Allah yang baru, umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Oleh karena itu, gereja seringkali disebut sebagai Israel yang baru. Kita baca dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10 yang mengatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Ya, baik anak-anak sekalian, itulah materi yang disampaikan kepada anak-anak di hari ini terkait dengan gereja sebagai umat Allah yang baru. Dari materi yang disampaikan tadi, maka anak-anak ada dalam diskusi kelompok. Nah, dengan demikian maka Bapak Guru kasih dong waktu 5 menit. Yang mungkin demikian, silakan kerja. Waktunya untuk kita presentasi kelompok satu maju untuk mempresentasikan pelayanan dan pengajaran Yesus, 2. Kematian dan kebangkitan Yesus, 3. Pentakosta dan hari gereja, 4. Penyebaran Injil dan pendataan gereja, 5. Pengajian dan pendataan gereja, 6. Konsili di Yerusalem. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada salah, tolong dimaafkan. Selamat pagi dan shalom. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok 2 dipersilakan.
Tuhan untuk presentasikan kasih sejak kelompok. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus tanpa memandang suku bangsa atau latar belakang. Terima kasih kelompok. Ya, terima kasih untuk keempat kelompok yang sudah boleh mempresentasikan hasil kerja kelompok di saat ini. Oleh karena itu, kita akan masuk pada kesimpulan, yaitu gereja sebagai umat Allah yang baru adalah konsep kaya makna dan memiliki implikasi mendalam bagi kehidupan beriman yang melampaui batasan etnis budaya, mempersatukan semua orang percaya dalam satu tubuh. Kita dipanggil untuk hidup kudus dan menjadi saksi Kristus, sekaligus memiliki misi untuk memberitakan Injil, melayani sesama, dan membawa damai sejahtera Allah ke seluruh dunia. Gereja juga merupakan persekutuan orang percaya yang saling mengasihi, mendukung, dan membangun. Gereja juga memiliki masa depan dan harapan akan kedatangan Kristus kembali dan pemulihan segala sesuatu, serta memotivasi untuk terus setia dalam pelayanan dengan memahami gereja sebagai umat Allah yang baru. Kita dipanggil untuk menghidupi identitas panggilan dan misi kita dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Ya, inilah kesimpulan dari seluruh penyampaian materi pembelajaran kita di saat ini, yaitu terkait dengan gereja sebagai umat Allah yang baru. Baik anak-anak sekalian, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka kita akan masuk kepada penutup, yaitu doa. Sebelum kita masuk kepada doa dari anak-anak sekalian, ada yang mau bertanya, menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Ya, menurut Nana Jessica, pas Kevin, pas juga. Yang lain? Betul. Ya, silakan kamu. Satu, dua, tiga. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara.
kembali lagi kami menaikkan pujian syukur kami kehadiran Bapa di surga atas cinta kasih dan penyertaan Tuhan yang sudah boleh kita rasakan hari ini. Pada di kesempatan pagi ini, saya bersama dengan siswa di kelas 9 yang boleh ada di ruangan ini untuk sama-sama kami melaksanakan proses pembelajaran kami saat ini. Oleh karena itu Bapak di surga, dari awal pertengahan hingga berakhirnya pembelajaran kami saat ini benar-benar dipimpin oleh Tuhan kuasa. Kiranya materi yang disampaikan bagi anak-anak kami saat ini itu dapat bermakna bagi seluruh kehidupan masa depan mereka ke depan nanti ya Pak. Mari datang, kuasai akan seluruh hati dan pikiran mereka, berikan mereka hikmat Tuhan, roh kepintaran, kepandaian, roh pengertian, saling mengasihi satu terhadap yang lain, dan biarlah di dalam mereka merayakan masa depan mereka, semuanya akan diberkati oleh Bapa sendiri. Maka dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih kepada semua orang yang menopang kami dalam pembelajaran di saat ini Bapak. Dari pihak lembaga pendidikan SMP, mulai dari kepala sekolah sampai kepada dewan guru, tata usaha, sekalipun bahkan seluruh anak-anak yang ada di lembaga pendidikan ini. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati semua mereka dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Berkati semua mereka Bapa, dan biarlah semuanya menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni dan kasihani kami jika ada hal-hal yang kami lakukan di saat ini yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Bapa, mari datang, ampuni dan kasihani kami. Meringkanlah telinga kasih-Mu dengar dan sautiakan doa kami di saat ini. Karena kami berdoa bukan dengan nama lain, tetapi dengan nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Dan karena itu Bapa, kami mohon penyertaan-Mu bagi kami bersama di saat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Allah yang kudus senantiasa menyertai, memberkati, membangun bersama dengan anak-anak kelas 91, bahkan semua orang yang punya kami di saat ini, yang mencintai bahkan membenci kami sekalipun Tuhan, mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya baik, anak-anak sekalian, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah sudah seluruh pembelajaran kita di saat ini. Karena itu saya menyampaikan terima kasih kepada anak-anak sekalian dengan menyampaikan selamat pagi dan shalom. Shalom. Anak-anak punya selamat pagi dan selamat siang untuk semuanya. Salam.